Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat informasi dari grup Facebook yang saya ikuti. Kapan KYC datang dan apakah akan ada KYC massal, atau akan terus diluncurkan secara bat? Awalnya bat kecil dan segera KYC massal, dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini, kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC di Pi Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, Pionir akan dapat membuka aplikasi KYC Pi untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Apakah Pionir akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Menyerahkan dokumen saja, misalnya, peserta percontohan KYC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan. Misalnya, Yoti KYC hanyalah bagian dari proses Pi KYC, pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama. Pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan. Yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KYC, umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka. Ia harus melalui proses verifikasi, yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka secara berkelompok. Berapa lama perintis harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka? Waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, untuk perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui Pi Browser. Perintis ini akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemverifikasi manusia diterapkan, yang mungkin dalam waktu 1 bulan. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi mereka juga membantu meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan tergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara. Ini dapat berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu, itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup, untuk bergabung dengan tenaga kerja, dan memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaharuan nama, maka waktu tambahan mungkin diperlukan. Selain verifikasi identitas, hasil KYC juga akan bergantung pada kecocokan nama teman-teman dengan akun Pi teman-teman. Penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti-terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Pionir dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi Pi KYC melalui Pi Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC. Banding atau penolakan permanen, akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding, yang akan diumumkan kemudian. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan salam teman-teman.